Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera dari saya Dina Purnamasari untuk menyampaikan pertemuan ke-12 tentang bahasa bagian penutup karangan ilmiah atau reference method. Di sini intinya adalah bagaimana teman-teman bisa menulis daftar pustaka. Adapun pengertian daftar pustaka ini adalah kumpulan karya ilmiah atau teknik notasi ilmiah yang kalian kumpulkan untuk menulis referensi saat menulis karangan ilmiah. Jika kita sudah mencantumkan sumber baca dan daftar pustaka, maka pembaca atau dosen pembimbing atau penguji itu bisa tahu kalian nulisnya dari mana saja sumbernya, apakah dari jurnal, dari buku, dari internet, atau dari mana. Nah, cara penulisannya sudah pasti kita gunakan hal-hal umum yang digunakan dalam tulisan karangan ilmiah. Pertama adalah di depan, di awal maksud saya, itu tulislah daftar pustaka dengan huruf besar, dengan huruf kapital. Kemudian gunakanlah alinea menggantung atau bahasa Inggrisnya hanging paragraph. Ya, jarak spasi antar tiap baris itu 1 jika masih dalam satu sumber. Jika beda sumber, maka jaraknya adalah 1,5 spasi. Kemudian juga susunannya, namanya, nama penulis, nama lembaga itu disusun secara alfabetis, bukan berdasarkan angka atau huruf. Jadi tidak perlu ditulis 1, 2, 3 ABC, tidak perlu. Gelar tidak perlu seperti AMD, SS, doktor dan seterusnya tidak perlu. Haji, hajah tidak perlu. Kemudian unsur-unsurnya, ada beberapa unsur penulisan daftar pustaka. Dia bisa bersumber dari buku, artikel, surat kabar, majalah, antologi, website, terus juga makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsurnya pertama, penulis. Ada tahun, jangan lupa ada penulis titik tahun titik judul buku jika dia berupa judul buku italik, kemudian tempat titik 2 penerbit titik. Nah, jika dia berupa judul artikel, yang membedakan adalah tengahnya judul artikel tersebut diberikan tanda petik, kemudian cantumkan tanggal, tahun penulis, sama tahunnya. Kemudian kalau majalah, sebutkan juga sumbernya, nama majalahnya, nama tempatnya, seperti itu. Jika dia website, judul artikelnya itu berikan tanda petik, tidak perlu italik, disebutkan juga nama websitenya dari mana. Kemudian dicantumkan kapan mengunduh website tersebut atau artikel tersebut, kapan diunduhnya. Jika dia berupa skripsi, tesis, disertasi, jangan lupa sama seperti tanda petik. Jadi bedanya adalah di dalam daftar pustaka, jika dia berupa buku italik kalau bahasa Inggris, jika bahasa Indonesia biasanya tegak. Nah, jika dia berupa website atau artikel majalah, koran, dan seterusnya itu diberikan tanda petik. Jika dia berupa makalah, jika dia berupa skripsi, tesis, disertasi juga tanda petik. Itu yang membedakan. Nah, keterangan lainnya adalah jika sebuah sumber bacaan ditulis oleh pengarang yang memiliki nama 3 unsur, misalnya Romeo, Andromeda, Prima Kusuma, maka dibalik Prima Kusuma, Andromeda, Prima tadi. Terus juga misalnya Prima Kusuma jadi Romeo, Andromeda, bukan Prima Kusuma, Andromeda, Romeo. Terkadang sebuah buku tidak mencantumkan nama penulisnya. Kalau itu terjadi, maka cantumkan nama lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Misalnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Istilah Ekonomi. Nah, itu tidak perlu dibalik kalau nama lembaga. Terus juga cara penulisan daftar pustaka itu, misalnya kalau nama lembaga Pusat Penerbitan dan Pengembangan Bahasa 2005 titik Kamus Istilah Ekonomi titik Jakarta titik PP Balai Pustaka. Nah, jika ngambil dari surat kabar juga bisa dilihat juga sama, sebutkan nama surat kabarnya, tahun, judul artikelnya, terus tanggal, bulan, tahun, sama edisi jika memang ada, seperti itu ya. Kemudian juga sama, baik majalah online maupun non online. Kalau online berarti tinggal sebutkan nama websitenya aja. Nah, jika mengambil sumber bacaan dari beberapa buku atau nama pengarang, nah itu ada 2 jenis, bisa ditulis yang pertama sumber referensinya lengkap, yang kedua
penulisnya cukup diberikan garis, atau ada versi lain kalau BSI itu dua-duanya tetap ditulis walaupun penulisnya sama. Nah, seperti itu. Kemudian jika dia penulisnya lebih dari 3, sebutkan DKK. Yang dibalik hanya nama penulis pertama saja. Penulis kedua dan penulis ketiga tidak perlu dibalik. Nah, jika dia menggunakan nama unsur Tionghoa tidak perlu dibalik. Tapi kalau nama Barat perlu dibalik. Jika menggunakan dua penulis, gunakan kata dan atau simbol dan, seperti itu. Ya. Oke, untuk selengkapnya silakan teman-teman bisa membaca buku panduan tugas akhir ataupun skripsi. Nanti di sana teman-teman tinggal mengikuti saja untuk panduan penulisan daftar pustaka. Demikianlah materi pertemuan ke-12 saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.